bahan dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Aku jawab. Iya. Jadi dari bahan mentah itu kan si kayu itu nggak langsung lurus kayak gini ya, kayu. Jadi kayak bekas pemotongan gergaji di pabrik kayu dari batang langsung ke jadi potongan-potongan persegi panjang tuh nggak mulus gitu. Nah di sini dari bahan mentah banyak mesin kan, ada mesin press, mesin profil, diolahnya di situ di si kayu itu jadi mulus dulu, jadi lurus kan. Bahan mentah itu nggak semuanya lurus ya, ada yang bengkok kayak gini, jadi diluruskan lah, dimatangin lah kalau baiknya. Jadi kalau misalkan udah lurus enak, jadi kusen, jadi pintu, jadi jendela teh kelihatannya enak gitu, jadi presisi masuk. Ya udah begitu dari proses mentah ke bahan jadi. Pak, ada pertanyaan selanjutnya ya, yaitu apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola pabrik seperti ini? Tantangan terbesar ya paling menurunnya daya beli masyarakat ya, paling tantangan terbesarnya mah, atau ya permintaan stok kayu yang apa ya, bukan yang mahal, jadi yang emang jarang orang umum digunakan, tapi permintaan misalkan pengen kayu merebau, misalkan itu kayu Irian Jaya ya, jadi emang lumayan sulit didapat, paling itu doang sih. Untuk selanjutnya, bagaimana cara pabrik ini mengelola sisa dari hasil produksi? Sisa dari hasil produksi, oh ini kayak gini sisa-sisa itu. Banyak pabrik produksi apa ya, kayak produksi tahu tempe, jadi sisa apa ya itu, sisa kayunya, sisa ampas kayu itu dipakai buat bahan bakar. Jadi kan ada pabrik tahu di ujung Berung suka si ampas ini tuh dikelola lagi jadi bahan bakar. Jadi banyak, kadang sini satu truk diwadahin karung gitu. Itu paling. Apakah pabrik pernah mengalami penurunan penjualan? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Penurunan dalam penjualan, mana ya, paling pas kami lagi ada penurunan itu gimana ya, soalnya jarang ada penurunan sih. Nah paling inilah modelnya, kalau ada penurunan mah kita harus di apa ya, ikhtiarnya teh mungkin kalau spiritualnya modelnya harus misalkan rajin lagi ibadah, atau misalkan terlalu lagi, kalau misalkan ininya di lapangnya ikhtiarnya kita harus memperbanyak stok permintaan dari customer. Kalau misalkan kan di sini belum ada ya kayu aluminium, jadi kusen dengan berbahan aluminium. Banyak tuh yang minta, kalau misalkan kan emang sekarang musimnya deh kayu rada turun. Jadi kalau misalkan kayu menurun, jadi kita harus menyediakan permintaan customer aja gitu. Kalau misalkan emang ada penurunan itu aja. Selanjutnya, apa pesan Bapak untuk generasi muda sekarang yang ingin bekerja di bidang seperti Bapak? Ulah Bu. Yang mana maksud kalian teh jadi pengusaha mungkin ya. Ya. Harus belajar, emang harus belajar dari seumuran kalian sih, kayak usaha apa ya, dari kecil-kecilan maksudnya, kayak belajar jual beli lah apa ya, misalkan kalian mau bikin risol atau apa, jadi bukan hanya untung atau kecilnya laba gitu. Jadi kalian teh menemukan
pengalaman, oh jadi jualan kayak gini, oh jadi nawarin ke orang kayak gini, oh jadi permintaan orang, oh jadi sampainya kayak gini lah gitu. Nanti juga bayar lah mungkin ya, jadi agak susah dari situ gitu. Kan banyak sekali ya kayu yang digunakan. Nah, jenis kayu yang sering sekali digunakan. Kayu yang sering digunakan, kalau dari kayu lokal mah ada kayu mahoni, kayu jati, kayu manggis. Kalau misalkan kayu luar ya, lokal itu kan dari Jawa, kan kayu dari luar itu ada yang kayu dari Sulawesi, Kalimantan, Irian itu ada kayu maranti, kayu hammer, sama kayu merbau. Sering permintaan di sini mas. Selanjutnya, Bapak, bagaimana cara merawat alat-alat pertukangan agar tetap tajam dan awet untuk digunakan? Merawatnya mah kalau misalkan harus digunain ya, harus sering dibersihin. Jadi setiap kita ini tutup, ini setengah 6, dan sudah setengah 6 tutup, si para pegawai itu bersihin mesin, kan banyak debu, udah dibersihin itu diasah, udah mesin asahnya, terus sudah diasah, dioles pakai solar, udah gitu doang perawatan. Yang terakhir, menurut Bapak, apa yang paling penting dimiliki dalam oleh seorang tukang kayu profesional? Dimiliki Iya, seperti misalnya sifat, gimana, rajin. pertama mau pasti disiplin lah, disiplin waktu, terus pintar manajemen waktu, pintar mengolah keuangan, harus apa ya, bijak dalam mengambil keputusan, terus harus ramah ke customer atau ke pelanggan yang mau beli di kita gitu. Itu aja sih paling. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Cukup sekian saja wawancara dari kami. Terima kasih.